Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi di kesempatan yang sangat istimewa ini, mari kita sambut bersama kehadiran Direktur Utama PT PLN Persero. Kebanggaan kita bersama, Bapak Darmawan Prasojo. Terima kasih Bapak atas perkenannya hadir. Kami hormati di kesempatan yang sangat istimewa kali ini, kita pun juga menyambut kehadiran segenap jajaran PT PLN Persero yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang.
Bapak Ibu hadirin kami hormati, sebelum kita mengikuti rangkaian acara pagi hari ini, kami ingin memastikan betul keselamatan dan keamanan kita bersama. Untuk itulah, di awal acara kita pagi hari ini, perkenankanlah kami mempersembahkan video safety induction berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Balai Sidang Jakarta Convention Center. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, kami menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut. Mencuci tangan atau memakai hand sanitizer secara berkala. Mengukur suhu tubuh. Bagi yang memiliki suhu di atas 37,2 derajat Celcius, dilarang memasuki gedung. Selalu memakai masker dengan benar. Membuka masker hanya saat makan dan minum. Pakai kembali masker segera setelahnya. Pakailah alat makan yang telah disanitasi dan disediakan secara individu dan tidak berbagi alat makan. Selalu patuhi aturan dan arahan dari Satuan Tugas COVID-19. Disinfektasi ruangan dilakukan oleh Satuan Tugas COVID-19 sebelum dan sesudah acara berlangsung. Bila terjadi keadaan darurat, perintah untuk meninggalkan gedung akan diumumkan di setiap ruangan. Ikuti instruksi dari petugas tanggap darurat. Berjalan tenang, jangan panik, dan jangan gunakan lift. Jangan kembali ke dalam gedung dengan alasan apapun. Tunggu hingga ada pengumuman lebih lanjut. Terima kasih. Demikianlah hadirin video safety induction yang sudah kita saksikan bersama-sama. Kita berharap sangat pelaksanaan acara ini penuh dengan berkah, kebaikan, manfaat, dan keselamatan bagi kita semuanya. Dan hadirin, sesaat lagi kita bersiap untuk mengikuti rangkaian acara pagi hari ini. Untuk itu mohon dengan hormat kepada segenap hadirin untuk berkenan mengaktifkan telepon seluler masing-masing dalam kondisi tanpa suara. Begitupun juga untuk setiap booth pameran, mohon perkenannya untuk selama pelaksanaan pembukaan PLN Locomotion 2022 untuk bisa menonaktifkan atau mematikan audio masing-masing agar kita semuanya bisa fokus mengikuti jalannya atau rangkaian acara pembukaan PLN Locomotion 2022. Terima kasih.
Bapak Ibu hadirin kami hormati, saat ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia beserta PLT Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Republik Indonesia, Direktur Utama PT PLN Persero beserta segenap jajaran direksi tengah melakukan kunjungan di area pameran. Dapat kita saksikan bersama, para peserta pameran sangatlah antusias mengikuti PLN Locomotion 2022 Local Content Movement for the Nation 2022. Tahun ini merupakan tahun pertama gelaran PLN Locomotion yang bertujuan antara lain untuk bisa mendorong peningkatan ekosistem produk-produk lokal dan juga membangun sinergi antar instansi dan produsen serta UMKM lokal yang menjadi kebanggaan bangsa.
Bapak Ibu hadirin kami hormati, mohon perhatian. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto, Menteri SDM Republik Indonesia yang diwakili oleh PLT Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan Direktur Utama PT PLN Persero beserta segenap jajaran memasuki tempat acara. Hadirin, mari kita berikan sambutan paling hangat untuk kehadiran beliau. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, disilakan duduk kembali. Hadirin, bolehkah berikan tepuk tangan penuh semangat dan optimisme untuk sinergi dan kolaborasi kita bersama untuk sistem ketenagalistrikan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto. Boleh berikan sambutan yang hangat untuk kehadiran beliau. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir. Yang kami hormati Menteri ESDM Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh PLT Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Republik Indonesia, Bapak Dadan Kusdiana.
Yang kami hormati, Direktur Utama PT PLN Persero yang menjadi kebanggaan kita bersama, Bapak Darmawan Prasojo, beserta dengan segenap jajaran. Dan tentu saja yang kami hormati, segenap Direktur Utama BUMN atau yang mewakili, rekan-rekan media, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam pembukaan PLN Locomotion 2022. PLN Locomotion, Local Content Movement for the Nation 2022. Sebuah acara yang pertama kalinya diselenggarakan dan mengambil tema Building Synergy of Local Content for Indonesia Energy Transition. Tema ini sejalan dengan semangat kita bersama untuk terus meningkatkan penggunaan produk dan jasa dalam negeri. Sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, PLN terus berkomitmen meningkatkan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN pada seluruh proses bisnisnya. Karena itulah hadirin, pada hari ini PLN menginisiasi pameran TKDN dalam rangka meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk peningkatan TKDN, khususnya di sektor ketenaga listrikan. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk semangat kita semuanya. Hari ini hari yang sangat membahagiakan, penuh semangat dan optimisme untuk meningkatkan, menumbuh kembangkan sektor ketenaga listrikan di Nusantara tercinta. Tentu dengan sinergi dan kolaborasi kita bersama. Untuk itulah pagi hari ini perkenankanlah kami mempersembahkan sebuah tari selamat datang menyambut hadirnya orang-orang istimewa di tempat yang indah ini. Dibawakan oleh Adisa Production, hadirin inilah tari selamat datang medley Pesona Nusantara.
Aku bahagia hidup sejahtera di khatulistiwa, alam berseri-seri bunga beraneka, maligai ramah-ramah bertajuk Jaya Jingga Suryari Cakrawala. Aku bahagia hidup sejahtera di khatulistiwa, alam berseri-seri bunga beraneka, maligai ramah-ramah. Bapak dan Ibu mohon berikan tepuk tangan sekali lagi untuk tari Selamat Datang Medley Pesona Nusantara. Pesona Nusantara tak hanya tersaji indah dari gerakan yang baru saja kita nikmati bersama, namun Pesona Nusantara juga tersaji dari setiap produk, setiap jasa di sektor ketenaga listrikan dengan TKDN yang tinggi. Dan itu adalah komitmen kita bersama, termasuk komitmen PT PLN Persero. Untuk itulah di kesempatan yang berbahagia kali ini hadirin, marilah kita menyimak bersama laporan kegiatan oleh Direktur Utama PT PLN Persero yang kami hormati, Bapak Darmawan Prasojo, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sugeng Injang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dari kota sampai ke desa, semua listrik pasti menyala. TKDN menjadi komitmen bangsa, industri nasional yang kokoh dan mendunia. Yang kami hormati, kami banggakan, Pak Menko Perekonomian, Pak Ketum, Pak Erlangga Hartarto, matur sembah nuwun Pak atas kehadirannya. Pak Menko ini aslinya dari Delanggu dan kebetulan saya dari Delanggu juga, ini ternyata adalah senior kami yang satu kampung dengan saya. Aplaus lagi untuk Pak Erlangga Hartarto. Dan tadi dari diskusi dengan beliau, visi misi beliau jelas, roadmap beliau sangat jelas. Kalau berbicara dengan beliau, kita ngomong baru opening saja, langsung diberi arahan begini Pak Dirut, nanti langkah-langkahnya seperti sampai detail. Jadi dalam hal ini matur sembah nuwun Pak atas kepemimpinannya, inspirasinya, bimbingannya, sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam suasana yang penuh semangat api perjuangan. Sekali lagi terima kasih ini Pak Menko, Pak Erlangga Hartarto. Di sini juga ada Pak Menteri SDM diwakili Pak Dirjen Gatrik, Pak Dirjen Energi Baru Terbarukan, sekaligus komisaris kami. Jadi kami juga bingung nih jabatannya yang mana. Juga senior kami yaitu Pak Dr. Dadan Kusdiana. Aplaus lagi untuk Pak Dadan Kusdiana. Kemudian juga di sini dari BOD PLN, Dirut Anak Perusahaan, seluruh insan PLN yang ada di sini,
Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya banggakan juga para peserta eksibisi FGD Talkshow, rekan-rekan media yang hadir di sini. Mohon izin Pak Menteri, Pak Menko, kami ini spendingnya per tahun Pak, 300 triliun rupiah Pak. 200 triliun di spendingnya adalah untuk industri dalam negeri. Berapa juta orang pegawai, pekerja yang hidup di dalam ekosistem ini, lebih dari 4 juta pekerja. Nah untuk itu aplaus lagi untuk ekosistem PLN, rekan-rekan PLN yang hadir di sini. Bapak kalau kita melihat ini para hadirin yang hadir di sini Pak, penuh dengan sorot mata yang tajam, penuh dengan refleksi api perjuangan. Dan dalam hal ini Bapak, setelah 2,5 tahun kami menghadapi COVID, inilah hari kebangkitan kita kembali. Kalau para rekan-rekan pemasok komponen PLN yang kemarin mungkin ordernya agak berkurang, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah ini alhamdulillahirrahmanirrahim, demand sudah mulai naik. Bahkan ada penambahan demand yang di luar dugaan kita, sehingga dengan adanya kebangkitan ekonomi Indonesia, ini Pak Menko selalu menyampaikan kepada semuanya, di tengah COVID-19 ternyata banyak sekali negara-negara yang tumbang, banyak sekali negara-negara yang bertekuk lutut, tetapi Indonesia hanya segelintir negara karena kepemimpinan dari Bapak Presiden Jokowi. Di sini ada Menko Perekonomian yang sangat mumpuni, boro-boro kita makin mundur. Dengan adanya COVID ini kita makin maju, aplaus lagi untuk Indonesia. Dan tentu saja ada cascading impact, ada dampaknya, tapi kali ini dampak positif bagi sektor ketenagalistrikan, maka demand naik. Mohon izin nih Pak Menko, kami juga melaporkan Pak, di awal-awal dulu memang kami menghadapi tantangan, kalau ada komponen yang belum bisa diproduksi dalam negeri ya sudah kami terpaksa impor. Tapi kami selalu menyampaikan 2 tahun tolong dibangun manufacturing capacity di dalam negeri. Alhamdulillah ini semuanya sudah bisa terlaksana. Nah begitu sudah terbangun manufacturing capacity di dalam negeri, maka dalam lelangnya komponen yang harus diimport dengan terpaksa kami remove. Kami menekankan pada kekuatan dalam negeri, aplaus lagi untuk kita semuanya. Kemudian kalau ini sudah bisa terjadi, maka kami meningkatkan dengan adanya passing grade. Kalau tadinya 25%, bagaimana kita meningkatkan menjadi 45%, 50% dan seterusnya. Nah, untuk itu saya sendiri di sini mengarahkan direktur yang membawai ini adalah Direktur Manajemen Project dan Energi Baru Terbarukan nih Pak Wilujoni, mohon berdiri nih biar tahu semuanya nih dalangnya siapa. Di sini juga ada IVP Rantai Pasok Pak Imtihan, di mana Pak Imtihan? Pak Imtihan itu. Kemudian juga Pak Anang, mana Pak Anang? Nih, ini dalang-dalangnya sudah harus ketahuan nih siapa nih dalangnya. Nah, untuk itu kami mengarahkan Pak Menko membangun ekosistem yang kondusif untuk berkolaborasi, membangun ekosistem yang kondusif untuk berinovasi. Nah, kami datang ke para pemasoknya PLN dan ternyata di balik peningkatan TKDN itu ada api perjuangan yang tidak pernah lekang oleh waktu apapun tantangannya, selalu dihadapi satu persatu. Dan dalam meningkatkan TKDN itu ternyata kami juga harus menghadapi realita yang kadang-kadang pahit. Gagalnya banyak Pak, suksesnya hanya sedikit, tetapi dalam kegagalan itu tidak pernah ada api perjuangan yang padam. Untuk itu plus lagi untuk ekosistem PLN di sini. Bahkan di sini ada success story di mana salah satu pabrikan itu mendirikan pabrik karena dia memenangkan suatu kompetisi berinovasi di tahun 2004. Kemudian mendirikan pabrik, ternyata banyak sekali permasalahan teknis satu persatu bisa dihadapi, dan saat ini ada salah satu pabrik yang terbesar di Asia Tenggara itu adalah lahir
dari rahimnya PLN. Aplaus lagi untuk kita semuanya. Tadi Pak Menko juga lewat, di situ ada suatu komponen yang kalau diimport itu harganya 1,4 miliar. Tapi ternyata begitu menggunakan reverse engineering harganya hanya 150 juta rupiah saja. Luar biasa. Di sini juga ada suatu cerita di mana banyak sekali teman-teman di sini membangun namanya Generation 1, Pak. Generation 1 beli alat dari luar negeri, kemudian di reverse engineering Generation 1. Kemudian nanti selanjutnya Generation 2 itu berarti sudah ada inovasi dari lokalnya. Nah, dari sini saya sudah mengarahkan kepada tim kita di PLN, tolong bagaimana inovasi ini diapresiasi. Tolong bagaimana inovasi membangun kapasitas nasional agar dalam rangka Indonesia berdikari itu bisa dimasukkan dalam kerangka proses lelang sehingga ini bisa diutamakan. Aplaus lagi untuk kita semuanya. Nah, dalam proses ini kami juga menemukan ternyata perlu dibangun rantai pasok baru, sebagai contoh trafo. Ada trafo yang lokal kontennya baru 26%, Pak Menko mohon izin melaporkan, Pak. Lah kok tidak bisa naik, ternyata core-nya Bapak itu ternyata masih harus diimport. Kami tanya itu bagaimana, butuh apa? Ternyata silikon steel. Tadi Pak Menko juga melontarkan, ini tantangan yang tidak mudah, Pak. Nah, saya berdiskusi dengan rekan kami dari Dirut Krakatau Steel, ternyata salah satu produsennya adalah dari POSCO, dan kita hari ini akan menandatangani menjajaki MOU. Kalau ini bisa diproduksi dalam negeri, kami siap untuk mengunci agar core-nya harus dari dalam negeri, artinya ini adalah kaptif bagi inovasi manufacturing capacity dari dalam negeri. Aplaus lagi untuk kita semuanya. Dan ini menggambarkan bagaimana kita berkolaborasi. Kami tanya lagi, itu nambah berapa? Nambah 25%. Loh, ada lagi 20-25% lagi ternyata olinya pun masih diimpor. Nah, untuk itu kami menanyakan apa bisa olinya diproduksi dalam negeri. Pak, ini berbeda dari oli biasa, tidak boleh ada impurities, tidak ada ini, tidak ini. Ya monggo aja. Kami untuk itu hari ini juga menandatangani MOU dengan Pertamina Lubrikan. Mana dari Pertamina Lubrikan ini? Juga Krakatau Steel, monggo berdiri dulu, berdiri ini Pak Silmi Karim nih, kemudian dari Pertamina Lubrikan, artinya Bapak, Pak Menko, kami juga akan memberi laporan ke Bapak, Pak. Seperti apa tantangan dalam meningkatkan TKDN, seperti apa landscape-nya, seperti apa opportunity-nya. Kami paham bahwa untuk investasi baru ini membutuhkan skala ekonomi, agar investasinya adalah bisa secara komersial ada viable. Kami akan mempertimbangkan itu dalam kontrak-kontrak kita. Tetapi hari ini adalah hari yang spesial, kita menjalankan sila ketiga. Dalam hal ini terjemahan dari sila ketiga adalah ekosistem PLN kompak. Gitu. Aplaus lagi untuk kita semuanya. Nah, untuk itu 10 November tahun 1945 negara kita diserang, tapi api perjuangan kita luar biasa. Kita diserang dari darat, laut dan udara, tapi ternyata lawan pun kelenger. Dua pahlawan mereka yang menang di perang dunia di Eropa pun gugur. Hari ini api perjuangan itu ada di ruangan ini, meletup-letup bagaimana kita mampu menerjang apapun tantangan di depan kita. Tetapi landscape-nya berbeda. Kali ini tantangan kita bagaimana kita bisa merebut teknologi, bagaimana kita berinovasi, bagaimana kita bisa berkolaborasi. Nah, dalam membangun kapasitas nasional ini, we're not going to do this through war. No. We're not going to do this through nationalization. We're going to do this through collaboration. Collaboration nasional, collaboration regional maupun internasional. Nah, untuk itu api semangat perjuangan itu mari kita teruskan dalam suasana landscape yang berbeda, di mana ke depan, mohon izin nih Pak Menko, kami sudah melakukan assessment ini dengan Kementerian ESDM dari hari ini sampai 2060 Pak, akan ada investasi 1.000 triliun Pak, 15.000 triliun Pak. Kalau itu semuanya diimport, nanti pertumbuhan ekonominya di negara lain.
menciptakan lapangan kerjanya di negara lain, Pak. Kemudian bagaimana Indonesia hanya sebagai objek, sebagai pangsa pasar. Nah, untuk itulah hari ini marking a history, ini adalah hari sejarah kebangkitan suatu perjuangan dari ekosistem kelistrikan di mana kita merebut dominasi. We take control the destiny of our own nation. Nah, hari ini adalah hari bersejarah. Untuk itu mohon izin Pak Menko, mohon izin arahan bimbingan dari kita semuanya. Dan untuk itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mari berkolaborasi, mari berjuang bersama-sama demi kejayaan bangsa semuanya. Jakarta Bandung naik kereta, melihat alam yang elok sentosa. Peningkatan TKDN adalah langkah nyata, kolaborasi bersama kita semua pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin laporan kegiatan yang telah disampaikan oleh Direktur Utama PT PLN Persero. Dan hadirin, sesaat lagi kita pun juga akan menyimak bersama sambutan Menteri ESDM Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh PLT Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Bapak Dadan Kusdiana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mohon izin Pak, kami mewakili Bapak Menteri ESDM. Yang kami banggakan, Direktur Utama PT PLN dan BOD dan seluruh dari PLN Group. Ibu Bapak sekalian, para peserta acara PLN Locomotion 2022 dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini, menyaksikan dan diberikan kesehatan untuk acara yang insya Allah sangat baik dan tadi menangkap semangat yang sangat besar dari Pak Dirut untuk mendorong sektor yang menurut kami ini sektor yang sangat strategis dan besar memberikan manfaatnya. Pak Menko, Ibu Bapak sekalian, dalam 12 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat sangat baik, secara rata-rata angkanya sekitar 5% per tahun. Ini di masa sebelum pandemi, dan tadi Pak Dirut juga menyampaikan bahwa sudah terjadi pertumbuhan demand dan kami juga memang memantau angka-angka tersebut dan ini tentunya nanti berimplikasi pada peningkatan konsumsi listrik di dalam negeri. Sesuatu hal yang sangat baik karena ini sesuatu yang produktif ya. Naiknya konsumsi listrik di dalam negeri tentunya perlu diimbangi dengan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan baik itu dari sisi pembangkit, transmisi, distribusi, sampai kepada peralatan pendukungnya di seluruh tanah air. Dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, penggunaan produk dalam negeri diatur secara khusus Pak Menko di dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54 Tahun 2012 tentang pedoman penggunaan produk dalam negeri yang diharapkan tentunya dapat meningkatkan daya saing industri nasional, meningkatkan lapangan kerja, dan juga pada akhirnya akan menghemat devisa negara. Upaya peningkatan produk dalam negeri khususnya pada infrastruktur ketenagalistrikan ini juga sejalan dengan arahan Bapak Presiden yang sering Bapak Presiden sampaikan dan juga amanat Peraturan Presiden Nomor 14 tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Dalam Perpres tersebut, penggunaan produk lokal menjadi salah satu poin utama dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Kami juga laporkan Pak Menko bahwa secara umum realisasi TKDN di subsektor ketenagalistrikan sampai triwulan ketiga 2022 ini telah mencapai 39,86% dari target sebesar 35%. Jadi kita sudah melewati target tersebut, alhamdulillah.
Capaian tersebut meliputi TKDN untuk pembangkit di PLTU, PLTA, PLTP, PLTG, PLTGU, dan juga PLTS, industri yang sekarang mendapatkan perhatian yang sangat besar. Juga di transmisi, baik itu SUTET, SUTT, SKTT, ini angkanya sudah jauh lebih tinggi menjadi 58,36%, gardu induk sebesar 52,52%, dan distribusi baik itu tegangan menengah maupun tegangan rendah ini sebesar 60,53%. Jadi kita melihat ini suatu angka yang semakin lama semakin baik untuk produksi di dalam negeri. Pak Menko, Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, untuk mewujudkan peningkatan TKDN di subsektor ketenagalistrikan, memang kita alami ini cukup menantang. Dalam beberapa hal malah sangat menantang, mengingat selama ini dalam beberapa hal produk lokal yang dihasilkan tidak terserap secara maksimum karena dari sisi harga dinilai tidak bersaing jika dibandingkan dengan produk impor. Selain itu, kualitas produk yang masih belum mendapatkan kepercayaan serta penyediaan barang dan jasa yang lebih lama membuat produk dalam negeri dalam beberapa case ini sulit mendapatkan tempat. Tapi tadi saya mendengar langsung dari Pak Dirut, secara khusus untuk yang berada di dalam PLN, ini sudah banyak yang dilakukan dan sudah ada rencana untuk memastikan bahwa produk dalam negeri ini bisa masuk di dalam sistem pengadaannya PLN. Kondisi tersebut yang membuat pelaksana proyek ketenagalistrikan dalam rangka memenuhi TKDN, ini dalam beberapa kasus Pak Menko mengajukan pertimbangan teknis atau dalam bahasa umum ini relaksasi kepada Kementerian Perindustrian, yang ini sebetulnya berpotensi menurunkan capaian nilai TKDN secara khusus untuk subsektor ketenagalistrikan. Jadi ini salah satu cara untuk memastikan bahwa dua-duanya bisa berjalan, Pak Menko, dari sisi TKDN-nya berjalan, tapi dari sisi keperluan pembangunan ini juga harus tetap tepat waktu. Dalam rangka mengatasi hal tersebut, tentunya diperlukan sinergi, kolaborasi, dukungan, dan keterbukaan dari semua pihak melalui pembentukan, misalkan kami usulkan sebuah forum yang dapat mempertemukan dan memfasilitasi pemenuhan TKDN antara Badan Usaha Pembangun Infrastruktur dengan produsen manufaktur dalam negeri sebagai mitra kerja yang diharapkan bisa berjalan secara optimal sesuai kapabilitas industri terkini di dalam negeri. Jadi kami di Kementerian SDM memastikan bahwa marketnya terbentuk, tapi ini tentunya ini harusnya mendukung investasi di sisi hulunya. Misalkan secara khusus misalkan industri PLTS, marketnya cukup besar di dalam negeri, di dalam RUPTL angkanya hampir 5 gigawatt, termasuk juga program-program yang di-endorse oleh Pak Menko untuk program PLTS atap dan PLTS skala besar untuk di Kepulauan Riau. Kami mengapresiasi tentunya kepada PLN sebagai salah satu BUMN yang telah menyelenggarakan acara PLN Locomotion. Terima kasih Pak Dirut, ini singkatannya juga sangat baik ya untuk acara ini yang melibatkan berbagai stakeholders dalam rangka mendukung terwujudnya TKDN subsektor ketenagalistrikan. Semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga PLN Locomotion 2022 dapat menjadi awal yang baik untuk mencapai pemenuhan TKDN subsektor dalam negeri sehingga kita pada akhirnya menjadi tuan di negeri sendiri. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh PLT Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin kami hormati, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, PLN terus berkomitmen untuk terus meningkatkan TKDN di setiap proses bisnisnya. PLN terus berupaya melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak mengonsolidasikan penggunaan kandungan dalam negeri. Untuk itulah di kesempatan yang berbahagia kala ini, perkenankanlah kami untuk mempersembahkan sebuah tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan.
Sejalan dengan visi Indonesia Emas, Kementerian BUMN dan PLN berkomitmen untuk meningkatkan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN di seluruh proses bisnisnya, mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga retail. Meskipun memiliki manajemen rantai pasok yang kompleks, PLN mampu meningkatkan TKDN dari sebelumnya 40% pada tahun 2020 menjadi 48,8% pada 2021, jauh di atas target nasional 42%. Di balik itu semua, ada daya dan upaya yang dikerahkan dari hulu sampai ke hilir. Melalui kolaborasi dan sinergi dengan BUMN dan swasta, PLN mampu mengonsolidasikan penggunaan kandungan dalam negeri, memperkokoh ekosistem industri dalam negeri. Komponen utama yang sebelumnya harus diimpor, kini sudah dapat diproduksi di dalam negeri. Anggaran belanja yang sebelumnya mengalir ke luar negeri, kini menghidupkan ekonomi dalam negeri. IKM dan UKM yang sebelumnya jadi penonton, kini terlibat langsung dan menjadi bagian dalam rantai pasok industri kelistrikan dalam negeri. Teknisi dan tenaga ahli asing kini digantikan teknisi dan tenaga ahli anak negeri. Transisi energi menjadi momentum untuk mendorong transformasi industri domestik. PLN menjadi lokomotif penggerak ekonomi bangsa, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas sumber daya, dan mendorong daya saing di kancah dunia. Inilah aksi nyata PLN, perusahaan energi berbasis teknologi masa depan yang mendorong gerakan bersama, membangun bangsa, menjadikan Indonesia maju, makmur, dan mendunia. Hadirin mohon berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk perjuangan kita terus meningkatkan. BUMN untuk Indonesia. BUMN untuk Indonesia, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Dan selanjutnya hadirin, marilah kita menyimak bersama arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sekaligus nantinya mohon berkenan membuka acara secara resmi. Yang terhormat Bapak Erlangga Hartarto, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Dirjen EBT, Pak Dadan Kusdiana, mewakili Menteri SDM. Yang kami hormati Pak Dirut PLN, Pak Darmawan Prasojo, sesama orang Klaten, Pak. Kami hormati Pak Silmi, Dirut Krakatau Steel, para direksi PLN, direksi anak perusahaan PLN, para pelaku usaha, pelaku industri, para pimpinan BUMN, BUMD, serta para pemasok PLN, para investor, UMKM, dan akademisi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita hadir dalam acara pada pagi hari ini dan semoga kita yang dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, 2 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19, alhamdulillah pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas ekspektasi. Bahkan dalam triwulan ketiga kemarin pertumbuhannya dengan pertumbuhan 5,72%. Dan tingkat inflasi kemarin yang di bulan Agustus naik ke 5,9 sudah turun juga ke 5,71%. Di tengah tantangan ekonomi dunia yang menghadapi mereka sebut stubborn inflasi. Jadi inflasi ini di Amerika juga masih di atas 8%, di Eropa masih di atas 9%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di antara negara G20 adalah pertumbuhan tertinggi kedua sesudah Arab Saudi.
Dan kita tahu Arab Saudi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memotong produksi minyak OPEC 2 juta barrel per day. Jadi itu untuk mempertahankan harga BBM yang tinggi. Nah tentu anomali dengan kebijakan yang dilakukan kita, di mana harga BBM itu disubsidi pemerintah agar kenaikannya tidak setinggi di negara lain. Dalam waktu yang sama, ini kita lihat optimisme daripada pelaku industri itu ekspansinya di level 51, di atas 50 atau 51,8 di bulan Oktober, ini sudah ekspansif 14 bulan berturut-turut. Berarti para industri termasuk pemasok PLN sudah optimis. Apalagi tadi Pak Dirut sudah komit 300 triliun itu bakal belanja di dalam negeri. Nah ini yang penting, karena sebetulnya program TKDN itu bahasa lainnya adalah program substitusi import. Jadi dalam public policy kita mendorong 2 hal, membangun industri, 1 berorientasi ekspor untuk menghasilkan devisa, yang kedua substitusi import untuk menghemat devisa. Mengapa devisa itu penting? Karena 1-2 tahun ke depan pertandingan kita ini adalah di kurs mata asing. Amerika meningkatkan tingkat suku bunga kembali dan BI juga sudah meningkatkan tingkat suku bunga lagi, sehingga tentu bunga dolar itu menjadi tantangan. Dan yang kedua, Amerika ingin agar dana itu ketarik ke Amerika dengan suku bunga yang tinggi, maka terjadi capital flight. Nah tentu ini menjadi tantangan untuk menjaga cadangan devisa. Kita tahu krisis di 2008 itu adalah karena kelangkaan daripada dolar. Nah ini oleh karena itu kebijakan substitusi import mengurangi demand dolar itu menjadi penting. Nah Indonesia sendiri melalui ASEAN sudah punya yang namanya Chiang Mai Initiative, di mana kita ada local currency swap, termasuk fasilitas dari Amerika Serikat yang sudah diperpanjang LCS menurut Gubernur Bank Indonesia, kita punya plafon sekitar 60 miliar. Namun tentu akan lebih kuat kalau yang 300 triliun itu dibelanjakan di dalam negeri, sehingga rupiah ekonomi akan semakin kuat. Nah kemudian kita perlu dorong agar betul-betul produksi nasional bisa mendukung tantangan besar dalam penyediaan infrastruktur kelistrikan, dan semuanya butuh mesin, peralatan, perlengkapan, apalagi PLN juga melakukan transisi energi yang akan membentuk banyak perubahan di sektor ketenaga listrikan. Tadi sudah tepat Pak Dirjen EBT yang akan menjadi ujung tombak daripada transisi energi di Indonesia, apalagi tema yang dipilihnya lagunya ngepop dan ngetop, Locomotion by ABBA ini Pak, ada lagunya ini. Silakan dibeli aja Pak, royalti lagu diganti dengan lagunya PLN ini Pak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, TKDN diupayakan berbasis regulasi tentu menuju 2024, regulasi Menperin nomor 2000 tahun 2012 itu minimal 50%. Kemudian tentu kita berharap bahwa G20 ini ataupun TKDN ini bukan hanya menjadi bagian daripada jargon, tetapi ini komitmen untuk perekonomian ke depan. Hanya dengan TKDN kita bisa membangun ekosistem kelistrikan yang kuat. Kalau dulu di kampus itu ada persaingan antara arus kuat, arus lemah, Pak. Dan arus kuat semua larinya ke PLN, Pak. Dan PLN harus diisi oleh orang-orang kuat. Dan saya lihat kalau dirutnya dari Klaten ya pasti kuat, Pak. Tadi disambung mengenai ketersediaan silikon seed, nah itu mungkin tugas dari Dirut KS untuk mendorong silikon seed di Indonesia.
Tentu silicon seed itu butuhnya minimal Pak, economic of scale-nya itu 150.000 ton per tahun. Baru bisa dia bikin cold rolling mill sheet untuk silicon seed atau 250.000. Jadi silakan PLN menghitung 150.000 ini diserap, tinggal tugas Pak Silmi mendatangkan slab untuk silikon. Nah itu tentu selesai. Karena kalau di arus kuat lain lagi Pak, dia akan membuat foundry silika yang nanti ujungnya bikin wafer untuk semiconductor. Nah ini juga pemerintah akan dorong, kami juga dorong bahwa dunia sekarang supply chain yang terganggu adalah semiconductor. Semiconductor tuh ada yang kerja kayak yang yang tidak terlalu secanggih untuk berbagai peralatan digital, itu yang untuk home appliances. Nah sekarang tidak ada home appliances ataupun otomotif yang tanpa semiconductor. Dan Indonesia punya silika banyak banget. Jadi kalau kita punya kebijakan ke sana, semiconductor juga bisa didorong untuk tersedia di Indonesia. Apalagi terjadi disrupsi supply chain dengan adanya lockdown di Cina. Lockdown di Cina itu semua di lockdown termasuk pelabuhan. Jadi supply-nya semuanya tersendat. Nah oleh karena itu ini adalah momentum emas bagi Indonesia, maka momentum emas ini harus digunakan karena window-nya sangat sempit. Window-nya paling hanya 2 tahun. Lebih dari 2 tahun situasi akan berbeda lagi. Nah kebetulan Indonesia kemarin memimpin G20, dunia sedang melihat bahwa Indonesia memerankan peran leadership global secara baik. Hasil G20 di luar ekspektasi. Dan seluruh negara mengapresiasi Indonesia, oleh karena itu seluruh negara juga komit untuk membantu Indonesia di dalam perkembangan maupun pembangunan perekonomiannya. Nah salah satu kemarin kita telah menandatangani juga dalam Partnership for Global Infrastructure Investment, nah itu juga core-nya adalah renewable energy. Apalagi Pak Dirut ini lulusan green economy. Dilanjutkan kemarin di Bangkok, APEC, itu judulnya juga Bio Circular Green. Sehingga tentu ini akan mendorong EBT. Kita sudah lebih ahead, kita punya biofuel, belum kalau kita dorong biomass. Nah biomass ini juga balik lagi ke ESDM maupun ke PLN agar off-take-nya diberikan lebih baik, karena bio ini adalah ekonominya, energinya rakyat. Nanti one step ahead lagi dari bio adalah metan, based on metan. Agriculture itu kan hampir seluruhnya metan. Nah kalau PLN juga bisa membantu metan base, ini juga menjadi sebuah hal yang luar biasa. Saya percaya kalau lulusannya green, nggak akan jauh-jauh dari green. Apalagi sudah ada keputusan APEC, G20, sudah komitmen leader dunia, dan apalagi kita mendapatkan alokasi melalui JETP sebesar 20 billion US dollar. Afrika Selatan aja 8,5, maka 20 billion US dollar ini harus dimanfaatkan, karena ini bentuknya investasi. Kemudian kami juga kemarin monitor pengembangan cascade power plant berbasis hydro yang akan distudi di Kalimantan Utara, yang intinya dari pemilik hydro ini akan menukar dengan pemilik PLTU. Sehingga tentu ini salah satu energy transition mechanism yang belum pernah ada di dunia. Jadi ini Indonesia kembali menjadi pionir. Jadi saya tekankan di sini, kalau Arab Saudi rajanya fosil fuel, maka raja berikut adalah Indonesia, rajanya green energy. Jadi ini yang dunia sudah melihat, potensi green energy dunia, tidak ada satu negara yang bisa mengalahkan Indonesia. Kalau kita serius dan kalau PLN serius. Dan saya yakin PLN akan serius. Demikian. Semoga acara ini bisa menjadi dorongan, pemicu, dan penyemangat
bahwa Indonesia bisa menjadi mandiri dan Indonesia akan menjadi the green energy of the world, at least di level ASEAN saya yakin kita akan menjadi juaranya, dan tentu kita menjadi juara dengan lokal konten ataupun substitusi import yang kuat, dan saya tidak mau kalah dengan Pak Dirut, saya baca pantun juga Pak. Jalan-jalan ke Pasar Turi, naik delman duduk di muka, teruskan tingkat komponen dalam negeri untuk kemajuan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Bapak Erlangga Hartarto untuk tetap berada di atas panggung untuk prosesi pembukaan PLN Locomotion 2022 didampingi PLT Dirjen Ketenagalistrikan, Direktur Utama PT PLN Persero, Direktur Manajemen Proyek dan EBT PT PLN Persero. Hadirin, pembukaan Locomotion 2022 ini akan ditandai dengan pemukulan gong. Kita akan bersiap-siap. Mohon perkenan Bapak Erlangga bisa mengarah menuju ke LED. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, hadirin, inilah PLN Locomotion 2022 3, 2, 1. Mohon berikan tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi untuk PLN Locomotion 2022 dan mohon berkenan tetap berada di atas panggung Bapak untuk bisa menyaksikan acara berikutnya, yaitu beberapa penandatanganan. Dan di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan bersiap-siap menyaksikan beberapa penandatanganan. Dan untuk itu sesaat lagi mohon perkenan untuk bisa hadir di atas panggung General Manager PT PLN Persero Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan Bapak Suroso, Manajer PT Koperasi Tegal Manufaktur Indonesia Bapak Agus Pramono, Direktur PT Karya Mandiri Manufacture Bapak Ade Fahru Rozi, Direktur Produksi PT Atmaja Jaya Bapak Ferry Irawan, dan juga Direktur PT Baja Kurnia Bapak Fadli Razak. Kami pun juga turut mengundang hadir di atas panggung Direktur Utama PLN Indonesia Power Bapak Edwin Nugraha Putra dan juga Direktur Utama PT Geodipa Energi Persero Bapak Muhammad Iqbal Nur. Hadirin kami hormati, kita akan menyaksikan bersama-sama acara penandatanganan berikut ini, dan kepada bapak-bapak yang telah kami sebutkan namanya untuk mohon berkenan hadir di atas panggung. Hadirin kami hormati, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama penandatanganan nota kesepahaman kerjasama strategis dalam rantai pasok komponen ketenagalistrikan dan rencana pengembangan ketenagalistrikan antara PT PLN Persero dengan PT Koperasi Tegal Manufaktur Indonesia, PT Karya Mandiri Manufaktur, PT Atmaja Jaya, dan PT Baja Kurnia, serta antara PT Indonesia Power dengan PT Geodipa Energi. Kami persilahkan. Baik, selanjutnya mohon perkenan, mohon izin Bapak Erlangga Hartarto berkenankah untuk menyaksikan secara langsung di atas panggung dengan didampingi Pak PLT Dirjen dan Direktur Utama PT PLN Persero, dan juga mohon perkenan kepada Bapak-bapak untuk bisa menyaksikannya. Kami persilakan juga kepada Bapak Wiluyo untuk bisa hadir pula di atas panggung Bapak. Baik, selanjutnya usai penandatanganan, nantinya mohon perkenan untuk bisa berfoto bersama.
dengan menunjukkan berkas yang telah ditandatangani. Baik, kami persilakan Bapak-Bapak yang belum melangsungkan penandatanganan untuk bisa langsung mengambil peranannya. Baik. Baik, mohon berkenan selanjutnya berfoto bersama Bapak-Bapak dengan menunjukkan berkas yang telah ditandatangani. Kami persilakan untuk bisa mengambil berkas yang telah ditandatangani dan berfoto bersama. Baik, kita akan saksikan foto bersama 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Mohon perkenan Bapak Erlangga Hartarto untuk tetap berada di atas panggung. Dan para Bapak yang telah melangsungkan penandatanganan kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang untuk bisa hadir di atas panggung Direktur Utama PT Pertamina Lubrikan Bapak Wery Prayogi, Direktur Utama PT Arlisco Elektrika Perkasa Bapak Tikno Sunyoto Handoko, Direktur PT Chin Indonesia Perkasa Bapak Aceh Chang, Direktur PT Nurinda Bapak Suwardi Setiawan, Direktur Utama PT Tri Energi Berkarya Ibu Tania Natasha Andrika, dan dari PT Bambang Jaya Bapak Hari Suwiknyo. Nantinya para pihak ini akan melangsungkan penandatanganan dengan Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Persero Bapak Wiluyo Kusdwi Harto. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk berkenan mengambil tempat sesuai dengan berkas yang nantinya akan ditandatangani. Hadirin kami hormati, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama acara penandatanganan nota kesepahaman peningkatan penggunaan produk dalam negeri di sektor ketenaga listrikan. Kami persilakan Bapak-Bapak dan juga Ibu untuk langsung melakukan penandatanganan. Inilah penandatanganan nota kesepahaman peningkatan penggunaan produk dalam negeri di sektor ketenaga listrikan antara PT PLN Persero dengan PT Pertamina Lubricants, PT Arlisco Elektrika Perkasa, PT Chin Indonesia Perkasa, PT Nurinda, PT Tri Energi Berkarya, dan PT Bambang Jaya. Baik, usai melangsungkan penandatanganan, mohon perkenannya Bapak untuk bisa berfoto bersama. Kami persilahkan, boleh Bapak dan Ibu bisa bergeser ke sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri. Dan juga memegang berkas yang telah ditandatangani, kami persilahkan untuk ditunjukkan sebagai tanda bahwa penandatanganan kerjasama ini telah dilakukan. Kami persilahkan untuk berkenan mengambil berkas masing-masing dan melangsungkan foto bersama. Baik, saya akan bantu hitung dari hitungan ketiga, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Boleh tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi. Mohon Pak Menko tetap berada di atas panggung dan Bapak serta Ibu yang telah melangsungkan penandatanganan kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami turut mengundang untuk bisa hadir di atas panggung Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Bapak Budi Hartanto dari PT Sukovindo, Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia Bapak Rudianto, Direktur Utama Surveyor Indonesia Bapak Muhammad Haris Wicaksono, dan juga Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk Bapak Silmi Karim.
Nantinya para pihak ini akan melangsungkan penandatanganan dengan Direktur Utama PT PLN Persero, Bapak Darmawan Prasojo. Karena itu mohon berkenan kepada masing-masing pihak untuk bisa mengambil tempat dan melangsungkan penandatanganan nota kesepahaman pengembangan dan penggunaan produk dalam negeri di sektor ketenaga listrikan antara PT PLN Persero dengan PT Sukovindo, PT Biro Klasifikasi Indonesia, Surveyor Indonesia, dan PT Krakatau Steel Persero Tbk. Kami persilahkan Bapak-Bapak untuk bisa melangsungkan penandatanganan. Dan usai penandatanganan kali ini, kita juga akan bersiap-siap untuk melangsungkan foto bersama. Mohon Bapak-Bapak untuk bisa memegang berkas yang telah ditandatangani dan nantinya ditunjukkan pada saat sesi foto bersama berlangsung. Kami persilahkan Bapak untuk berkenan mengambil berkas yang telah ditandatangani dan kita akan bersiap berfoto bersama. Saya akan bantu hitung 3, 2, 1 dengan senyum semangat Bapak, senyum lebar penuh optimisme. 3, 2, 1, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak-Bapak semuanya dan kami persilahkan kembali ke tempat. Hadirin kami hormati, kita telah mengikuti dan menyaksikan bersama berbagai rangkaian acara penandatanganan dan tentu ini merupakan ikhtiar kita bersama agar kita terus bisa bersinergi dan berkolaborasi. Dan tentu sinergi dan kolaborasi serta ikhtiar ini akan semakin kita perkuat dengan doa kita bersama. Dan untuk itulah di kesempatan yang berbahagia kali ini, sebelum kita mengakhiri rangkaian acara pembukaan PLN Locomotion 2022, hadirin kami hormati, kita akan bersiap-siap dan tentu saja nantinya kita akan memanjatkan doa bersama-sama, tapi tentu saja doa ini akan terus mengiringi setiap usaha, setiap upaya atau ikhtiar kita agar perjuangan ini bisa mendapatkan berkah dan juga ridho dari Sang Pencipta. Hadirin kami hormati, selanjutnya marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Abu Hurairah Abdul Salam LCMA dari Badan Pengelola Masjid Istiqlal Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari sejenak kita menengadahkan tangan, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan mohon izin doa akan saya pimpin sesuai dengan syariat agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya sattaral uyub, ya ghaffaraz zunub, ya muqallibal qulub, ya qabilat taubah, ya wasi'al maghfirah, ya basital yadaini birrahmah, ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta, nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ula wa bi rahmatikal lasi wasi'at kulla syai'. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin adnabnah
wa likulli ma'siyatin irtakabna faghfir lana ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu uyubana fasturha wa ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyan wa kafa bika nasira. Ya Allah, kami memohon ampunanmu dan bertaubat kepadamu atas segala dosa dan maksiat yang pernah kami perbuat. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah yang maha mengetahui, tutuplah semua aib dan kekurangan kami, dan kabulkanlah segala hajat kami, dan cukuplah Engkau sebagai pelindung dan penolong kami. Allahumma la taj'alna mimman dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allahumma ja'alna mimman aslaha ma afsadahun nas wa la taj'alna mimman afsada ma aslahahun nas. Ya Allah, janganlah masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dunia ini, sedang mereka mengira bahwa telah berbuat yang terbaik. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam kelompok orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia, dan janganlah jadikan kami termasuk orang-orang yang merusak apa yang telah diperbaiki. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunina minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati kami dari kemunafikan, jauhkanlah amal perbuatan kami dari riya dan pamer, bersihkanlah lidah kami dari kedustaan, dan jagalah mata kami dari pengkhianatan. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui pengkhianatan setiap mata dan mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma ja'al fi qulubina nuran wa fi lisanina nuran wa fi basarina nuran wa fi sam'ina nuran wa ayyaminina nuran wa ayyasarina nuran wa min fawqina nuran wa min tahtina nuran wa min amamina nuran wa min khalfina nuran waj'al lana nuran waj'al lana fi nufusina nuran fallahumma ja'al hayatana kulluha nur waj'al lana nuran min nurika ya nuras samawati wal ard. Ya Allah, jadikanlah hati kami bercahaya, pandangan kami bercahaya, pendengaran kami bercahaya, sebelah kanan kami bercahaya, sebelah kiri kami bercahaya, di depan kami bercahaya, di belakang kami bercahaya, dan jadikanlah jiwa dan diri kami bercahaya, dan jadikanlah seluruh hidup kami bercahaya di bawah naungan sinar dan cahayamu, wahai zat sumber dan pemilik segala cahaya di langit dan di bumi. Allahumma waffiq man wallaitahu amrahum ila ada'il amanatil lati atamanta alaih. Allahumma inna misla hadhil amanah yatulu bihal wuqufu baina yadaik wa hiya sa'batun thaqilah fawaffiq kullaman wallaitahu amran min umuril muslimin. Allahumma thabbit aqdamana wa wahhid sufufana. Allahumma azilil baghdha'a wal ikhtilaf fima bainana ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, sukseskanlah orang-orang yang Engkau titipkan amanah untuk memimpin negeri ini. Ya Allah, amanah ini begitu sangat berat dan begitu sangat panjang pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Karena itu, kuatkanlah mereka yang Engkau takdirkan menjadi pemimpin kami. Ya Allah, kokohkanlah jiwa raga kami, satukanlah barisan kami, dan hilangkanlah kebencian dan perselisihan